Jadi Nabi itu 23 tahun. Dan itu tidak gampang, ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus as-sukut anil mungkarat. As-sukut anil mungkarat itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah as-sukut anil mungkarat itu berarti mengikrari kemungkaran? Apa takhirul bayan? Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran, Nabi diam. Itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani. Atau memang diam itu dengan tanda kutip jangan-jangan dianggap ikrar. Makanya ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada mahwa aham, ada yang lebih penting, yaitu menerangkan tauhid. Atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka karena Nabi dianggap coro Jawa itu dianggap kecangkeman, sidik-sidik ngeloroi, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran, ada Pak D yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya nggak sempat dikandani karena main saja nggak berani, mesti Pak D itu marah. Karena ini Islam garis keras atau garis lurus atau apalah nggak tahu. Pokoknya punya garis. Terus ada kelompok Islam yang nggak punya garis, ya nggak punya karakter. Ponakane pacaran ya santai, malah kenalan pacare ponakane itu. Ganti le kuliah bodoh. Sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Jadi pacaran nggak apa-apa, paman saya nggak marah. Natijanya pasti sama. Yang terlalu mudahanah, yang terlalu baik, hasilnya tidak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu tidak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, nggak didik sama sekali karena dolannya rawani, kapan didiknya? Nah kira-kira seperti itu. Yang nggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama, meskipun atas nama kebenaran. Aku mau kancanan maksiat, ngotori. Hasilnya sama, nggak mau mendidik. Tapi yang mau ngancani juga bahaya kalau terlalu keseringan karena itu aku kenal kiai ini ratu diloroi, berarti gak popo kan gitu. Nah ini PR besar dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya diceritani Mbah Jamal berjuangnya di sini, nata dari kampung yang macam-macam menjadi kampung baik. Dulu saya juga dijelaskan ya gitu. Mbah Mun dulu ya sarang diimpit 2 kampung yang masalah, tapi lama-lama terus jadi kampung yang baik lewat tarbiyah, lewat proses tarbiyah yang luar biasa. Maka ketika kemungkaran kita biarkan, itu namanya apa? Namanya itu kalau dalam usul fikih itu takhirul bayan. Apa? Mengundurkan, memberi apa? Penjelasan. Karena sekali tidak dengan definisi ini, nanti takutnya dianggap al-iqrar alal mungkar, dianggap mengakui kemungkaran. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli ya, sangat memahami Quran, hadis secara disiplin ilmu usul fikih. Nah, kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Saya ulang lagi, Nabi jadi Nabi itu 23 Pak. Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi, NU pasti belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan itu Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil Maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu termasuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya, Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir, gak punya suami, saking senengnya tanggalemnya beliau, namanya Suwaibah, itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau, karena pas sholat. Nanti Selasa Rebus dan itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam yang bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah siapa. Tapi Abu Lahab saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan, sudah Suwaibah kamu pakai saja, sudah biar melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri. Nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anil adzab yaumal isnan, itu masyhur. Idza kana hadza kafirun ja'a damuhu kitabat yadahu bil jahimi muhal lada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu disururi bi ahmada famadzannu bil abdillazi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhidan.
Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhwiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil Maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuwah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita, Nabi itu umur, anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat yang lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam, Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhairah, nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhairah bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat matanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria, kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, enggak, ini tidak anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi nggak bisa nggak bicarakan Yahudi dan Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani, meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di Barjanji, api aini humrotun, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon. Saya pernah di pohon itu, pohon nubuah. Itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya kan kena kesetong matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus umi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus jabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi, itu maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata jerimal kita bualal iman. Kami itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa jumpa pers, nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan, wah saya tadi malam nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malakul maut, dia lari ketakutan. Zamiluni Khadijah, saya takut, itu tadi ada malakul maut, saya takut. Sama Khadijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, Nabi Gauden, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali. Nabi itu jawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Fahot Tony, saya dicekap. Kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari pulang. Pulang terus bilang ke istrinya, Zamiluni. Ini secara nahwu agak aneh karena mukhatabahnya perempuan satu, harusnya Zamilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya, unsuri itu. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai hitop mudzakkar jamak Zamiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi Nabi. Karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nanti Nabi sampeyan mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu gak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sebenarnya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik dia itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham gitu. Wah, Gus Bae ilmunya tinggi sampai kita tidak paham. Itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa? Bulet tuh.
Jadi sebetulnya ini masalah qalb. Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius itu kalau nasib sedang baik dianggap pemikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merengut terus mesti gitu. Kalau kamu nasib baik, sering guyon, mesti orang komentarnya alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib nggak baik, dia itu guya-guyuran jelas kan. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan makun tadri mal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu Muhammad, kitab itu apa, iman. Justru itu bagus. Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khadijah, zamiluni zamiluni. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini ke makhluk seperti ini nih? Iya kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijah itu kubro, masuk manaqib yang dicintai banget. Ini mbah-mbahnya Habib, ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja mas. Suatu saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya, ya kata Nabi, gak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril ini datang lagi. Tapi juga ini loh temanku, kalau bilang Jibril ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidiyah. Masyhur itu di riwayat. Apa pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, lari gitu. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi. Iya, datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau nabi betul itu melihat apa, malaikat betul itu melihat aurat itu pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu, yang tahu nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau nabi tahu, kok ngene nak dites ya. Jadi ini mungkin, jadi nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas, kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fahasarat an fakhidiyah. Dibuka, temanmu masih mas, lari. Ditutup lagi. Sekarang gimana mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu Nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat. Itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu, kalau mau dites istri. Sampai mulai kata tong itu liya tokoh di bojo bahasa Arabis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah. Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu dulu Khadijah. Nabi nggak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saat tambahin lagi Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu mengartikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah. Terus gimana Muhammad di perjalanan? Tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul, ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Itu kok gak jadi Nabi. Itu mulai kecewa gitu jadi Nabi. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, sebenarnya Nabi nggak tahu itu Jibril, nggak bilang Jibril. Itu Khadijah senangnya bukan main. Karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fawa la yuzika wa abadan inna kala tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul mahdud wa taqridu wa tu'inu ala nawaibil haq. Ini kalau istilah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi Ra'i Suriah harus hafal kan. Sono syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Makanya kata Mbah Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sing lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ora dadi kiai. Itu guyonannya Mbah Mun. Akhirnya Khadijah itu sebenarnya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 sudah yakin kalau ini nabi, kemudian nggak tahu bukti berikutnya, makanya terus ini jadi nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Ya Ami, ini Ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari disebut wakana imro'an tanas sorofil jahiliyah wa yaktubu Injil bil Ibraniyah masyaallah ayaktub. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh, kamu jangan salah paham. Terus kayak pendeta sekarang ada periode di mana Injil masih asli,
Dan ada periode ini yang sudah Muharram. Itu kan, ya itulah khasnya ulama. Akhirnya Warokoh tanya, kamu ngomong saja ya Ibn manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril, sebenarnya beliau nggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Warokoh, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Masih pakai bahasa namus, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Warokoh bilang gini, wa iyudrikni yaumukan ansurka nasrun mu'azzar. Andai kan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bela mati-matian. Kapan itu, paman? Hina yukhrijuka kaummu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya GR jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyah. Kalau kiye mana nih, awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetokno ingsun gumtai kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya? Saya ini termasuk keluarga terhormat. Perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Warokoh, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Warokoh. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu keibu-ibuan. Jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu di Nabi itu sifat madhin, sifat pujian. Bukan sifatun naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar, wah, jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi makanya kitab Fathul Bari, sarahnya Bukhari, termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fikih. Kalau terlalu fikih kan tidak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad calon nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi yang menurunkan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril. Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip nggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang gini, sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril tidak datang. Sampai 40 hari. Akhirnya dibully sama umatnya. Mat dari iso jawab ternyata ada bisa. Iya Jibril ora teko. Akhirnya diwarai meneh. Ini loh carane dadi nabi wala taqulan nalisein ini Pak itu dari gahudan illa. Jadi Nabi sudah kamu besok datang ke saya tak jawab karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril tidak datang karena Nabi lupa ada mengatakan kalau Nabi itu tahu semua pasti Nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi Nabi memang sebaiknya nggak tahu. Umi. Justru itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu